Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tetua Kebu bergumam, "Guruku menyuruhku mempertaruhkan segalanya untuk menghabisi Lo Feng ini. Namun, di sampingnya dia memiliki pengawal seorang Undying dan si Fan Qi. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatanku, dan selama mereka ada di sini, aku tidak punya harapan untuk menghabisinya. Jika aku tidak bisa membuatnya tinggal di dunia Laos, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan." Ras tanduk emas kami memiliki aturan bahwa saat seseorang mencapai tingkat universe, mereka harus meninggalkan suku mereka dan berlatih di luar, kata Tetua Kebu. Karena hal itu, di tanah tandus dunia Laos, ada beberapa kuil yang dibangun oleh makhluk Undying yang akan menyerap pemuda luar biasa. Ras tanduk emas kami mendorong beberapa makhluk kuat untuk menuju kuil-kuil ini, dan dengan demikian membuat para pemuda bersemangat untuk benar-benar meninggalkan suku mereka dan berlatih. Selama kurun waktu yang sangat lama, beberapa makhluk agung meninggalkan sesuatu ketika mereka meninggal. Kami para tetua tentu saja tidak akan pergi dan dengan sengaja mencari harta karun ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku sepertinya tidak tertarik. Ada satu tempat yang akan sia-sia jika Yang Mulia tidak berkunjung. Komputer kuantum di pergelangan tangan Kebu tiba-tiba mengeluarkan proyeksi di udara. Di atasnya ada gambar sederhana. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi oleh para pejuang manusia saat mereka berkunjung. Lo Feng yang selama ini bersikap santai menerjap melihat gambar itu. Hatinya bergetar saat matanya berbinar. Dia menatap lekat-lekat pada gambar itu. Bagaimana ini bisa? Gelombang besar meletus dalam pikiran Lo Feng. Gambar itu menunjukkan sebuah patung besar di ngarai sebuah gunung. Seluruh patung itu adalah seekor binatang seperti kadal besar dengan satu tanduk. Tekanan tak berbentuk membuat semua orang menggigil di dalamnya. Itu adalah patung dewa binatang. Luo Feng menatap tajam pada gambar itu. Beberapa pertemuan ajaib di benua Sungai Darah telah membuat Lo Feng menyadari era yang sangat kuno, di mana saat kekuatan absolut perusahaan alam semesta virtual telah berulang kali bentrok dengan dewa binatang yang mengerikan dari benua Sungai Darah. Meskipun dia belum pernah melihat dewa binatang itu secara langsung, dia masih bisa merasakan kekuatannya yang mengerikan, jauh melampaui binatang bertanduk emas dan binatang Wishu. Penatua Kebu memperhatikan ekspresi Lo Feng dan langsung tersenyum. Ini adalah tempat yang sangat istimewa di rumah tanduk emas kita. Disinilah para pejuang besar umat manusia hampir semuanya pergi, yaitu ngarai dewa binatang. Makhluk terhebat dari ras kita, yaitu si Ludo, pernah berkata bahwa semua pelajarannya berasal dari pemahaman yang diperoleh dari patung ini. Tetua itu berseru. Dulu, dia bahkan berkata bahwa selama seseorang dapat memahami patung dewa binatang besar ini, maka kekuatan orang itu akan meningkat seperti miliknya. Luo Feng menjadi menggigil. Selama triliunan tahun, banyak sekali orang dari ras kita telah pergi untuk mempelajari patung itu. Namun, tidak ada yang menemukan misteri apapun. Aku belum pernah mendengar ada yang memahami patung ini, bahkan makhluk-makhluk agung manusia. Mereka yang datang ke sini semuanya secara khusus datang untuk mempelajari patung itu, ingin memahaminya dan memiliki kekuatan sekuat si Ludo. Namun, belum pernah mendengar ada yang memahaminya. Penatua si Fan Qi, apakah ada hal seperti itu? Luo Feng menatap tetua di sampingnya. Si Fan Qi mengangguk, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selain si Ludo yang agung, tidak ada orang lain yang memahami patung itu. Bawa aku ke sana, kata Lo Feng dengan segera. Kapal planet Yunmo meninggalkan kota suci dan menuju ke ngarai dewa binatang. Yang Mulia, terima kasih telah membawaku ke ngarai dewa binatang, kata Tetua Kebu. Setelah itu, Lo Feng berbalik dan kembali ke kamar istirahatnya.
Dylan tinggal di kamar tepat di samping kamar Lo Feng untuk melindunginya. Saat ini tidak ada kesempatan sama sekali. Dylan ini terus mengikutinya, dan energinya yang tak pernah padam melilit Lo Feng sepanjang waktu sebagai alat peringatan. Kebu menatap punggung Dylan, berpikir dalam hati, namun tidak perlu terburu-buru. Setelah kita mencapai ngarai Dewa Binatang yang kuat di sana sebanyak awan, akan ada banyak kesempatan. Ngarai itu tidak terlalu jauh dari kota suci. Setelah terbang di pesawat luar angkasa Yunmo selama hampir sebulan, mereka pun sampai di tempat tujuan. Pintu kabin terbuka. Lo Feng membawa Dylan dan kelompoknya keluar. Yang Mulia Lo Feng, tetua si Fan Qi menunjuk pada kejauhan. Itu adalah ngarai Dewa Binatang. Patung Dewa Binatang ada di sana. Lo Feng menoleh, samar-samar membuat siluet kabur di dalam ngarai. Ayo pergi, perintah Lo Feng. Mereka langsung terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Lo Feng dan kelompoknya melayang di atas ngarai. Begitu banyak anggota klan Tandu Emas. Lo Feng melihat semua anggota klan berlatih di sepanjang gua ngarai. Seperti yang pernah dikatakan si Ludo sebelumnya, selama seseorang dapat memahami patung ini, mereka akan memiliki kekuatan sekuat miliknya. Oleh karena itu, banyak sekali prajurit kita berkumpul di sini. Kebu menuju ke bawah dan tersenyum. Lihat, kuil setinggi 3000 km itu adalah kuil para sesepuh. Kuil ini dibangun khusus di sini untuk melindungi patung tersebut. Lo Feng bisa melihat kuil megah di bawah. Patung Dewa Binatang besar itu tergeletak seperti sedang tertidur. Panjang seluruh tubuhnya, termasuk ekornya sekitar 10.000 km. Jelas kebu. Lo Feng dengan cepat turun dan terbang menuju patung itu. Ini tekanan yang sangat mengerikan. Itu hanyalah patung tak bernyawa, namun membuatku merasa seperti sedang menghadapi tekanan yang kuno. Lo Feng menatap patung Dewa Binatang yang sedang tidur dan menahan napas. Pasti ada beberapa rahasia, sehingga si Ludo tidak akan begitu saja meninggalkan patung ini dan membodohi anggota klannya selama triliunan tahun. Aku akan membandingkannya dengan patung kecilku dan melihat apa perbedaan di antara keduanya. Aku akan mulai dari setiap skala. Pada saat ini, bukan hanya Lo Feng, bukan hanya anggota klan Tandu Emas, ada juga prajurit manusia sejati lainnya yang berusaha keras memahami patung besar di hadapan mereka. Luo Feng berjalan mengitari patung itu secepat kilat. Setiap langkahnya melintasi ribuan kilometer. Dylan, apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Lo Feng? Si Fan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dia benar-benar ingin memeriksa setiap sudut patung ini? Namun, banyak orang telah melakukan berulang kali sebelumnya, tetapi tidak ada yang menemukan sesuatu yang istimewa. Aku juga tidak tahu. Dylan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Lo Feng telah melihat seluruh patung Dewa Binatang dengan jelas. Pandangannya akhirnya beralih dari patung itu dan turun ke dasar ngarai. Dengan sekali pandang, area itu lebarnya puluhan ribu kilometer dan panjangnya 1.000.000 kilometer. Selain beberapa bangunan istana di sana, dia bisa melihat para prajurit ras Tandu Emas berlatih di sana. Lebih dari 100 juta orang hadir, hampir semuanya duduk bersila. Energi tak berbentuk dari itu tidak lebih lemah dari patung Dewa Binatang itu sendiri. Luo Feng duduk bersila di tanah berbatu. Baju besinya membelah beberapa batu di bawahnya. Dylan dan si Fan Qi berdiri di sampingnya dan melindunginya. Jadi seperti itu, patung besar ini benar-benar berbeda dari patung kecilku dari benua Sungai Dara. Luo Feng terkejut dengan perbandingannya. Aneh sekali, jumlah sisiknya sama. Keduanya berjumlah 90.729. Namun, struktur sisiknya berbeda. Perasaan yang ditimbulkannya seperti sisik pada patung kecil lebih tertata dengan pesona dan citra. Namun, tidak ada aturan pada sisik pada patung besar ini, namun tetap memancarkan aura yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Feng merenung keras. Sejak si Ludo meninggalkan patung ini di sini, dari generasi ke generasi, ada banyak sekali prajurit yang datang ke sini untuk mempelajarinya. Bahkan manusia hebat telah datang ke sini, seperti beberapa Universe Knight dan pemimpin negara jagat raya. Namun tidak ada yang memahami patung Dewa Binatang ini. Mungkin sebagian orang memahaminya, namun memilih merahasiakannya.
Akan tetapi, belum ada satupun pengumuman publik dari siapapun tentang pemahaman patung tersebut. Luo Feng merenung di sana, dan dalam sekejap lebih dari 3 bulan telah berlalu. Dylan, Si Fanqi, Kasna, dan kelima pengawal penguasa sektor semuanya berdiri dengan sabar. Sementara tetua kebul langsung pergi setelah tiba. Dia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan teman-teman baiknya. Dylan dan kelima penguasa sektor, mereka tidak merasa bosan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat patung dewa binatang besar ini. Mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk mempelajarinya. Luo Feng menarik napas panjang. Yang mulia, Dylan dan Si Fanqi segera menoleh. Tidak ada. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya lagi dan mengirimkan sebagian besar kesadarannya ke dunia internalnya. Dalam dunia internalnya, Babata, gabungkan gambar yang aku rekam sebelumnya dengan patung dewa binatang ini dan proyeksikan. Luo Feng yang berpakaian hitam berdiri di samping kapal dan memberi perintah. Dipahami. Kapal planet Yunmo segera menembakkan seberkas cahaya, membentuk patung dewa binatang tidur raksasa yang membentang sepanjang 10.000 km. Aku berani mengatakan, Musa Luo Feng menatap proyeksi itu, matanya berbinar. Masalahnya ada pada sisiknya. Patung besar dan patung kecil keduanya memiliki 90.729 sisi yang aneh. Salah satunya lebih dari 10.000 km, sedangkan yang lainnya hanya berukuran 1 meter. Namun, keduanya memiliki jumlah sisi yang sama. Aku pikir, jika jumlah sisinya berbeda, tidak akan ada aura. Luo Feng memiliki banyak pikiran di kepalanya. Dia segera memerintahkan, Babata, buat beberapa perubahan pada proyeksi ini. Bagi salah satu sisi besar menjadi 2. Babata menurutinya. Salah satu skala besar pada proyeksi di langit terbagi menjadi 2 skala yang lebih kecil. Tekanan itu menghilang, dan proyeksi yang awalnya menakutkan menjadi tidak lebih dari sekedar proyeksi sederhana tanpa aura sama sekali. Mata Luo Feng berbinar. Kembalikan ke bentuk semula dan ganti juga urat salah satu sisinya, perintah Luo Feng. Setelah mengembalikannya, tekanannya kembali. Dengan adanya perubahan pada pembuluh darah, tekanannya pun menghilang lagi. Luo Feng dapat memastikan bahwa masalahnya ada pada skala sisi. Babata, ledakan proyeksi patung kecil ini hingga mencapai panjang 10.000 km. Luo Feng yang berpakaian hitam memberi perintah. Seketika, 2 proyeksi dewa binatang yang sangat besar muncul berdampingan. Yang satu dalam posisi tidur, sementara yang lain berdiri tegak. Keduanya memiliki tekanan. Tekanan dewa binatang tidur lebih kuat, sedangkan yang berdiri agak lemah. Urat-urat pada sisiknya berbeda. Aku akan mencobanya. Binatang bertanduk emas itu sangat ahli dalam mempelajari patung dewa binatang. Luo Feng yang berpakaian hitam bergumam, aku akan membiarkannya mencoba dan mengukir patung dewa binatang. Pertama-tama, aku akan mengukir patung dewa binatang yang sedang tidur. Seketika, sejumlah besar energi dunia terkumpul dan pegunungan besar yang panjangnya lebih dari 10.000 km digunakan murni untuk mengukir. Binatang bertanduk emas itu berdiri di hamparan rumput dan melambaikan sayapnya yang bersisi, terbang mengelilingi pegunungan yang panjangnya lebih dari 10.000 km. Ia secara bersamaan menggunakan energi roh untuk mengendalikan lebih dari 10.000 bilah pahat dan dengan cepat mulai mengukir pegunungan itu. Setelah beberapa saat, patung dewa binatang tidur yang besar pun terpahat, sangat tampak seperti nyata. Itu memang sulit. Setiap urat pada sisiknya sangatlah rumit. Namun, anehnya tidak ada aura sama sekali. Binatang bertanduk emas itu berdiri di udara. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Tidak masalah, aku akan mencoba dan mengukir patung dewa binatang kecil itu. Bentuk keseluruhan patung dewa binatang itu mudah dipahat. Yang utama adalah betapa rumitnya sisi-sisi itu. Saat mengukir sisi ke-12, binatang bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Kepala besar itu bergetar dan menahan rasa sakit saat mencoba mengukir urat-urat sisi itu. Semakin banyak ia mengukir, semakin ia melolong kesakitan.
hampir seperti ada pembatas tak berbentuk yang menekan tubuhnya, dan tekanan tak berbentuk itu bekerja langsung pada jiwanya, hidungnya, matanya, sisiknya di sayap, cakar dan ekornya mulai mengeluarkan darah emas. Seketika aliran energi dunia dengan cepat melilit seluruh tubuh binatang bertanduk emas dan mulai memulihkan luka-lukanya. Di dunia luar, Lo Feng yang tengah duduk bersila tiba-tiba mengeluarkan suara pelan yang menyakitkan. Kedua tangannya mencengkram keras batu-batu di tanah, menghancurkannya menjadi debu. Dylan dan si Fan Qi yang duduk bersila di sampingnya terkejut. Mereka berdua menemukan bahwa Lo Feng kesakitan. Lo Feng tidak menjawab. Dia mencengkram tanah dengan lebih keras. Urat-urat di dahinya berdenyut. Dia menghela napas dan membuka matanya, tampak lelah saat melihat Dylan dan si Fan Qi. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Keduanya bertukar pandang. Akan aneh jika itu bukan apa-apa. Dia hanya duduk di sana, di bawah pengawasan dua makhluk undying yang hebat. Dia jelas tidak diserang. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar kesakitan. Itu terlalu aneh. Luo Feng adalah penguasa domain. Dia tidak akan jatuh sakit tanpa alasan. Itu tidak mungkin. Sepertinya Yang Mulia punya rahasia, pikir Dylan. Luo Feng manusia ini punya rahasia yang tidak ingin dia bagikan. Si Fan Qi juga berpikir begitu. Luo Feng duduk di sana dan mendongak menatap patung dewa binatang yang sedang tidur. Dia merasa terkejut di dalam hatinya. Aku hanya sedang mengukir sisik patung dewa binatang kecil itu, tetapi aku terkena tekanan tak berbentuk yang tidak hanya mempengaruhi tubuh binatang bertanduk emas, tetapi juga jiwanya. Bahkan jiwa manusia dan Musa ikut terpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika aku tidak diserang, tidak mungkin akan terluka parah seperti ini. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung. Binatang bertanduk emas itu berada di dalam dunia internal. Meskipun begitu ia terluka parah, tekanan tak berwujud itu mempengaruhi tubuh fisik dan jiwa, dan sangat menakutkan. Luo Feng mengingat perasaan sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu adalah perasaan yang bahkan tidak bisa ia tahan. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama, ada makhluk yang jauh di luar imajinasiku yang menghentikanku dari memahat patung dewa binatang kecil ini. Jadi dia menghukumku. Yang kedua adalah jika bukan seorang pejuang yang menghentikanku, maka mungkin hukum alam semesta itu sendiri yang menekanku. Itulah dua kemungkinannya. Yang mana yang benar, pikir Lo Feng. Seorang pejuang sejati menghukumku. Kemungkinan seperti itu sangatlah rendah karena dia harus melewati tetua si Fan Qi dan bahkan menyerang binatang bertanduk emas di dalam dunia internalku. Untuk melakukan itu akan menjadi makhluk yang jauh di luar imajinasiku. Dan makhluk tingkat itu, apakah dia perlu mengamati diriku? Meskipun Lo Feng percaya diri, dia tidak sombong. Dia tidak berada pada level yang membuat makhluk seperti itu peduli. Dan aku hanya kena pukul ketika sedang mengukir patung dewa binatang kecil, pikir Lo Feng. Apakah tindakanku sebelumnya telah menyentuh dasar hukum? Lo Feng menatap patung dewa binatang besar. Dia merasa gembira. Dasar hukum alam semesta, apa artinya? Itu berarti rahasia yang ada di dalam patung dewa binatang itu merupakan rahasia puncak yang mutlak, yang bisa menghalangi campur tangan dari hukum-hukum alam semesta itu sendiri. Jika aku bisa memahami rahasia besar ini, itu akan seperti yang dikatakan si Ludo. Aku akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Tidak heran, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang mampu memahami dewa binatang yang sedang tidur ini. Bagaimanapun, patung yang sedang tidur ini adalah bentuk kehidupan yang sama dengan patung kecil itu. Rahasia puncak alam semesta. Luo Feng benar-benar bersemangat sekarang. Patung dewa binatang kecilku jelas jauh lebih berharga daripada yang besar ini, pikir Lo Feng. Aku tidak punya masalah mengukir yang lebih besar yang sedang tidur. Namun, aku menerima hukuman dari hukum alam semesta saat mengukir patung yang lebih kecil. Juga, patung kecil itu jelas memiliki pesona yang unik, seperti dewa binatang yang tampak hidup. Dan aku mendapatkan patung ini dari tempat tinggalnya dulu, yaitu benua Sungai Darah.
Patung binatang besar itu seharusnya merupakan patung tingkat rendah. Patung kecil milikku seharusnya adalah patung tingkat tinggi. Luo Feng menyimpulkan dalam hatinya. Memahat patung besar itu bagus, dan meskipun auranya kuat, tidak ada daya tarik di dalamnya. Kemudian, aku akan mempelajari urat-urat sisik patung besar ini sedikit demi sedikit. Ketika kekuatanku sudah cukup, aku akan mempelajari patung kecil ini juga, pikir Luo Feng. Patung kecil ini juga ditinggalkan oleh makhluk agung. Tentu saja, jika seseorang dapat memahatnya dan meninggalkannya, maka mungkin saja untuk menahan hukum alam semesta. Dia menatap patung besar di ngarai dewa binatang, melepaskan energi rohnya untuk merasakan setiap urat sisiknya. Meskipun dia telah berhasil mengukir patung serupa, patung itu sama sekali tidak memiliki aura. Luo Feng harus mencari tahu alasannya. Secara bertahap, Luo Feng dapat merasakan riak hukum alam semesta di dalam pembuluh darahnya. Itu bukanlah emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya waktu atau ruang, melainkan riak yang membuat seseorang bergidik di dalam. Jadi keajaiban itu ada di sini. Bagaimana urat-urat sisik itu bisa membuat riak-riak seperti ini? Urat-urat sisik ini tampaknya berkesinambungan. Di dalam dunia internalnya, binatang bertanduk emas itu sekali lagi mengukir patung dewa binatang yang sedang tidur. Aku salah sebelumnya. Ukiran itu harus diselesaikan dalam satu gerakan terus-menerus. Semua lebih dari 90.000 sisik harus diukir dalam satu irisan. Mosa Luo Feng menatap binatang bertanduk emas yang sedang mengukir patung itu. Mosa Luo Feng sedang memperhatikan ukirannya. Tubuh bumi sedang mempelajari patung dewa binatang yang sedang tidur. Kadang-kadang Mosa Luo Feng akan mempelajari patung dewa binatang kecil itu dan merasakan pesonanya di dalam, membiarkan dua tubuh lainnya merasakan kehadirannya. Aku tidak bermaksud untuk memahami keajaibannya saat ini. Bahkan jika aku hanya memahami sedikit saja, aku akan merasa puas. Ketika aku sudah cukup kuat, maka aku akan mempelajarinya lebih dalam. Luo Feng berpikir seperti itu. Binatang bertanduk emas berbaring di depan gunung, menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan lebih dari 10.000 bilah pahat untuk mengukir patung itu berulang-ulang. Dia kemudian menggunakan energi dunia untuk mengembalikan gunung itu ke bentuk aslinya dan mengukirnya lagi berulang-ulang kali. Aku sudah gagal lebih dari 3.000 kali. Itu memang sulit. Itu hanya menyalin beberapa sisi patung dewa binatang kecil itu. Binatang bertanduk emas itu masih takut dengan serangan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, ia menyalin dengan sangat hati-hati. Ketiga tubuh Luo Feng bekerja sebagai satu, tidak beristirahat atau tidur, tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Saat binatang bertanduk emas itu mengukir secepat kilat dalam waktu 1 hari di bumi, biasanya ia akan mengukir lebih dari 10.000 kali. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Binatang bertanduk emas itu sekali lagi menggunakan energi dunia untuk membalikan gunung dan tiba-tiba berhenti. Mosa Luo Feng melesat dan langsung mendarat di depan patung itu. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuh batu itu dan merasakan riak yang samar-samar dengan sangat lemah. Riak hukum alam semesta. Mosa Luo Feng berteriak dengan gembira. Kita berhasil, kita benar-benar menangkap jejak petunjuknya yang memicu riak sumber alam semesta. Binatang bertanduk emas itu juga mengangkat kepalanya dan melolong dengan penuh semangat. Di dunia luar, di ngarai dewa binatang, Luo Feng hampir tidak dapat menahan rasa gembiranya saat dia duduk bersila, menatap patung di kejauhan. Dia merasa ingin berteriak. Dia terlalu gembira, benar-benar gembira. Lebih dari setahun, aku telah menyalinya lebih dari 5 juta kali. Aku telah mencoba menyalin patung kecil itu lebih dari 100 kali. Setelah tubuh Mosa terus-menerus menatap patung kecil itu dan mengingat kehadiran dan gambarannya, mencoba menyerapnya ke dalam kesadaranku, aku tidak menyangka akan benar-benar berhasil kali ini. Luo Feng sangat bersemangat. Keberhasilan ini sebenarnya adalah ukiran binatang bertanduk emas yang di dalamnya terdapat riak-riak yang hampir tidak berarti. Dan patung dewa binatang besar itu sendiri memiliki riak-riak yang sangat normal.
Namun, tekanan yang diberikannya tidak lebih lemah dari tekanan seorang Universe Knight. Namun, salinan patung yang dibuatnya tidak memiliki tekanan sama sekali. Tekanan tidak ada, adapun riak hukum alam semesta. Mungkin seperti triliun dari patung besar itu, pikir Lo Feng. Setidaknya ada kemajuan. Dengan sedikit kemajuan ini, itu tidak banyak membantu kekuatanku. Tapi setidaknya itu membuktikan satu hal, yaitu metodeku berhasil. Aku akan terus maju, terus meningkatkan, menyalin sebanyak mungkin gambaran hingga menjadi lebih kuat. Maka, manfaatnya bagiku pasti akan mengejutkan. Luo Feng tahu bahwa patung Dewa Binatang itu adalah harta karun sejati. Dylan dan si Fan Qi, keduanya merasakan riak dari Lo Feng. Mereka langsung bertanya-tanya. Luo Feng menatap mereka berdua dan berkata, "Aku sudah duduk di sini selama lebih dari setahun. Namun, aku sangat tertarik dengan patung Dewa Binatang ini. Karena itu, aku mungkin akan tinggal di sini selama 10 hingga 100 tahun lagi." Tetua si Fan Qi, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu dapat kembali ke suku Pagoda. Setelah aku selesai mempelajari patung Dewa Binatang di sini, aku akan segera meninggalkan dunia Laos. Waktuku tidak terbatas, si Fan Qi tersenyum. Ratusan hingga ribuan tahun hanyalah sekejap bagiku. Yang mulia tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Jika aku memiliki masalah mendesak, aku pasti akan memberitahumu sebelum aku pergi. Luo Feng mengangguk lalu menatap Dylan. Keduanya saling bertukar pandang, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tugas Dylan adalah melindungi Lo Feng, dan di level penguasa domain, itulah kesempatan terakhirnya untuk meletakkan fondasinya. Ketiga tubuh Lo Feng bekerja sama. Setelah keberhasilan pertama, ia membiarkan binatang bertanduk emas itu mencoba menyalin lagi dan menemukan bahwa ia hanya akan berhasil 1 dari 10 kali. Setelah setengah bulan menyalin lagi, ia berhasil 1 dari 3 kali. Setengah bulan lagi, dan akhirnya berhasil. Ia dapat berhasil setiap saat. Pada saat ini, Luo Feng benar-benar telah memahami sisi terlemah dari kehadiran Dewa Binatang. Luo Feng menyebutnya kehadiran Dewa Binatang. Kehadiran Dewa Binatang ini, aku telah memahaminya sedikit. Bahkan cakar penghancur langit binatang bertanduk emas itu menjadi lebih kuat karenanya. Karena aku sudah memahami keberadaan ini, maka aku akan tinggal di sini dan berlatih. Luo Feng membuat keputusan. Waktu yang aku habiskan di sini, pertama-tama aku harus menukarnya dengan 10.000 kendali jiwa. Luo Feng segera mengirim seutas benang kesadarannya ke dalam jaringan alam semesta virtual. Di dalam ruang kerjanya, Luo Feng duduk di depan mejanya dan membuka laptopnya. Dengan cepat membuka folder harta karun. Ini sangat mahal. Kendali 10.000 jiwa ini tidak dapat dan harus dibeli secara keseluruhan. 10.000 pengendalian jiwa adalah teknik untuk mengendalikan jiwa seorang budak dengan harga pertukaran 1,5 juta poin. Seluruh buku petunjuk jejak jiwa guru Huyanbo hanya bernilai sekitar 10.000 poin, dan hanya jejak jiwanya saja mungkin hanya bernilai ribuan poin. Sementara 10.000 kendali jiwa ini, yang juga merupakan teknik kendali jiwa lainnya, mencapai 1,5 juta poin. Babata yang berdiri di bahunya mengernyitkan mulutnya. Berhentilah mengeluh. Jika kamu bukan anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, bahkan jika kamu memiliki 2 juta atau 3 juta elemen campuran, kamu tidak akan pernah bisa membeli buku panduan ini. Biasanya, setiap prajurit yang memperoleh sarang induk akan menjual semua milik mereka hanya untuk menemukan cara mengendalikannya. Salah satu salinan buku panduan ini dilelang oleh perusahaan. Akan ada persaingan ketat untuk mendapatkannya. Luo Feng mengusap dagunya. Dia tentu saja mengetahui hal ini. Poinku dengan 200.000 poin dari misi sebelumnya ketika batas 1 tahun tercapai. Dengan 2 target masih dalam pelarian, aku hanya akan memperoleh penyelesaian 85%, dan aku hanya akan memperoleh 170.000 poin dari itu. 2 misi tingkat mustahil memberiku poin terbanyak. Gunung Catatan Iblis memberiku 400.000 poin, dan Galaksi Kebingungan memberiku 500.000 poin. Total poinnya hanya 1.316.060. Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana? Aduh,
Niatnya tuh Lo Feng dijebak supaya tinggalkan sama si kebu-kebu itu guys. Si kebo ya. Malah dapat apa? Ya, dapat keajaiban lagi. Lo Feng tuh ya, yang kemarin ditendang sama seniornya, malah dapat catatan iblis. Sekarang mau dijebak dihabisi, malah nambah kekuatan lagi. Sungguh membagongkan.